Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan sekarang, Bapak akan menjelaskan tentang pengolah kata atau aplikasinya atau programnya atau softwarenya, yaitu adalah Microsoft Office. Microsoft Office terdiri dari beberapa macam produk. Ada Microsoft Word, Microsoft Excel, kemudian Microsoft PowerPoint, dan lain-lain. Pada pertemuan sekarang, Bapak akan menjelaskan tentang program pengolah kata, yaitu Microsoft Word. Kebetulan di laptop Bapak biasa menggunakan Microsoft Office 2016 ya. Mungkin di rumah atau di laptop kalian atau di komputer kalian itu ada yang menggunakan Office 2010, ada juga yang menggunakan Office 2016 barangkali, atau juga ada yang Office 365, atau juga menggunakan Office 2019 yang terbaru. Pada dasarnya Microsoft Office, Microsoft Word itu adalah pada dasarnya sama semua langkah-langkah penggunaannya. Oleh karena itu Bapak menggunakan Microsoft Office 2016. Langsung saja cara kita buka Microsoft Office 2016, langsung aja diklik. Ini adalah tampilan awal Microsoft Office 2016. Kemudian ada blank, ada welcome to Word, dan lain semua, dan lain sebagainya. Untuk yang pertama kita pilih blank. Ya, ini adalah tampilan awal program Microsoft Office. Yang pertama di sini ada menu file, diklik filenya, akan kembali ke sini, kemudian kita back lagi, kemudian juga bisa menggunakan insert. Ini adalah menu tombol insert, kemudian ada desain, ada layout, dan lain sebagainya. Nah, materi yang pertama itu adalah mengetik. Oh ya, untuk program Microsoft Word yang Bapak sampaikan ini mungkin ada yang udah bisa, ada yang mungkin belum sama sekali bisa menggunakan program pengolah kata atau Microsoft Word. Bapak anggap semuanya tidak bisa dalam menggunakan program Microsoft Word. Untuk yang sudah bisa tetap kalian harus perhatikan. Yang pertama, cara mengetik adalah contoh kita akan mengetik misalkan nama lengkap. Ya, nama lengkap. Misalkan nama lengkap Dua dan Abdul Muthalib. Ya, kalau misalkan pengen ukuran hurufnya lebih besar, langkahnya kita blok terlebih dahulu. Kita blok. Cara ngebloknya adalah kalian klik tahan menggunakan mouse, klik tahan, geser ke kiri sehingga tulisan yang terblok ini misalkan pengen diperbesar, tinggal diklik. Di sini ada di menu home, kemudian di sini ada ukuran 11, kemudian diklik saja. Misalkan ukurannya 20, dia akan menjadi ukurannya 20. Bagaimana cara mengetahui ukuran 20? Ya, tinggal diklik saja di sininya.
otomatis ini ukurannya menjadi 20. Kemudian kalau misalkan ingin cetak tebal, angkanya juga sama, di blok, kemudian ini cetak tebal, kemudian dirubah ukurannya menjadi 20. Kalau pengen tulisannya miring, tinggal diklik ini tulisan miring. Kalau misalkan pengen tulisannya miring, tebal, kemudian ada garis bawahnya, tinggal diaktifkan. Ya, jadi di sini kalau di blok, sini ada tebal, miring, dan garis bawah. Kalau misalkan ada terjadi kesalahan, kita bisa menggunakan undo, ya, atau di sini bisa menggunakan Ctrl Z, bisa Ctrl Z, ya. Kemudian ada menu undo. Ini misalkan contoh di sini, misalkan ukurannya menjadi 38, kemudian terjadi kesalahan, kita undo saja, dia akan kembali ke posisi sebelumnya. Dalam program pengolah kata ini jangan takut salah. Apabila terjadi kesalahan, kita tinggal klik undo, kemudian contoh ini seperti ini. Kalau misalkan pengen dibalikan lagi, tinggal diklik tombol rider. Kalau misalkan menggunakan icon, tapi kalau misalkan kita pengen menggunakan keyboard, tekannya adalah Ctrl Z. Nah, untuk kembali lagi ke berikutnya bisa dengan menggunakan Ctrl Y. Nah, bagaimana cara menekannya? Cara menekannya, tekan tombol Ctrl, tahan, jangan dilepas tombol kontrolnya, kemudian tekan huruf Z. Nah, untuk kembali laginya sama, Ctrl kemudian huruf Y, dia akan kembali lagi. Berikutnya adalah pengen rata tengah. Ini rata tengah. Rata tengah itu adalah tulisannya berada di tengah-tengah. Ya, tulisannya berada di tengah. Ini namanya rata tengah, ini namanya rata kiri, ini namanya rata kanan, ini namanya center. Ya, caranya gimana? Caranya di blok, kemudian tinggal ditentukan apakah align left, kemudian center, align right, atau just divide. Berikutnya adalah apabila kita sudah mengetik, ya, untuk turun ke bawahnya kalian bisa menggunakan tombol enter. Ya. Terus di sini ada yang namanya penggaris. Ini namanya penggaris nih. Ini yang penggaris ruler atau penggaris, ya. Nah, bagaimana cara untuk menampilkan penggaris? Biasanya kalau di setiap tampilan Microsoft Word itu ada yang muncul dan ada yang tidak muncul. Kebetulan di Bapak ini muncul nih tanda penggarisnya. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Kamu bisa klik view, kemudian pilih ruler. Nah, dia akan hilang. Apabila diklik, dia akan muncul tanda penggarisnya. Kemudian selanjutnya, apabila kita sudah membuat sebuah dokumen, berikutnya adalah kita akan menyimpan. Nah, menyimpan itu kamu bisa menggunakan icon ini, ya, klik, kemudian pilih save, kemudian pilih browse, bisa ditentukan pilih save-nya di mana. Diusahakan nanti kalian bikin folder, ya, bikin folder. Misalkan contoh ini di D. Misalkan kita ingin membuat foldernya, misalnya klik new folder, kemudian misalkan latihan 1, kita tinggal open. Nah, kemudian di sini ada latihan 1. Di sini ada nama filenya misalkan surat. Kemudian di save.
Ya, nanti kalau sudah tersimpan di sini ada tulisannya surat Word dokumen. Kemudian cara menyimpan yang pertama. Kemudian cara yang menyimpan yang kedua itu juga bisa dengan menggunakan file pilih save. Jangan save as ya, pilih save. Kemudian cara yang ketiga itu bisa juga menggunakan tombol keyboard Ctrl plus S. Ya, itu adalah cara menyimpan. Untuk tugasnya adalah silakan nanti kalian buat sebuah dokumen, berupa surat keterangan. Nanti Bapak akan lampirkan contoh suratnya, silakan kamu buat, kamu ketik, kemudian kamu save, kemudian setelah itu kamu kirim ke email saja lah. Atau nanti Bapak akan buatkan link melalui Google Classroom, kemudian kalian silakan dibuat di rumah, kemudian filenya kirim ke Bapak menggunakan link tersebut. Nah, apabila ada yang tidak punya laptop, silakan kamu bergabung ke teman-teman yang punya laptop. Ya, begitu. Atau bagaimana caranya? Apakah ke rental, kalian latihan, atau juga kalian main atau secara berkelompok, silakan. Yang jelas tugasnya harus masuk. Ya, untuk latihan pertama Bapak sudah membuatkan contoh surat keterangan berkelakuan baik. Nanti di sini tidak usah diisi, harusnya di sini ada kop surat atau kepala surat. Nanti tidak usah dibuat, sesuai dengan contoh yang sudah Bapak buatkan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, untuk membuat garis. Ya, kita tinggal klik menu insert, kemudian pilih line, klik, kemudian tinggal diklik tahan geser. Nah, agar lurus, tombol shiftnya ditekan sehingga dia hasilnya itu akan lurus. Kemudian untuk untuk membuat jenis tebal atau tidaknya, kalian bisa menggunakan menu shape outline, kemudian diklik. Di sini ada berapa ketebalannya. Ya, itu untuk membuat garis. Kemudian nanti enter, kemudian ngetik. Pada saat mengetik, misalkan nggak cukup, itu jangan tekan enter, biarkan dia sampai selesai. Nah, kemudian untuk membuat nama seperti ini, langkahnya yang pertama kalian ketik nama. Untuk membuat jarak yang ada titik duanya, kalian bisa menggunakan tombol tab 1, 2, 3, 4, 5. Ulang 1, 2, 3, 4. Oh ya, ketik nama, kemudian tekan tombol nama, titik 2, tekan tombol tab sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian tekan diisi namanya siapa, selesai, kemudian enter. Begitu juga nama sekolah silakan kalian isi sendiri. Untuk nama sekolahnya menggunakan sekolah SMP Negeri 5 Kota Cirebon saja. Kemudian yang berikutnya, untuk membuat jeda, ini kan jeda paragraf, kalian bisa di blok ininya, kemudian klik menu line paragraf, diklik, kemudian bisa menggunakan kalau satu rapat, kemudian silakan kalian bisa menggunakan yang 1,5 biar ininya ada jarak. Kalau untuk yang di bawahnya keterangannya, kalian bisa menggunakan yang 1,5 juga, nggak apa-apa, silakan. Atau yang bawah ininya kalian bisa menggunakan
satu ya. Oh jangan satu ya, terlalu rapat. Kalian bisa menggunakan 1,5. Oh ya, jadi disamakan saja untuk line paragrafnya. Kalian menggunakan yang 1,5. Udah klik ketik. Kalau misalkan sudah nyampe ke sini, jangan tekan enter. Udah biarkan dia otomatis nanti si teksnya itu akan turun ke bawah. Nah, kalau misalkan sudah nyampe sini, baru untuk membuat paragraf baru, kalian bisa menggunakan tombol enter. Kemudian yang berikutnya, seperti yang tadi dijelaskan di awal, bagaimana cara membuat si tanggal ini berada di sebelah kanan. Kalian bisa menggunakan tombol Allegiance Track, atau ada cara yang gampang. Kalian ngetik dulu di ini, Bapak kembalikan dulu. Kembalikan dulu di sini. Ini kepala sekolahnya Sumiati SPD titik koma MPD SPD koma M titik PD. Di sini menggunakan Sumiati MPD. Nah, bagaimana caranya? Cara praktisnya itu tinggal di blok, kemudian kalian tekan center sehingga posisinya ada di tengah-tengah ya. Setelah itu kalian tekan tombol tab ya, tombol tab kurang lebih 5 kali, disesuaikan saja ya, begitu ya. Nah, untuk tugas ini kalau yang tidak punya laptop, coba bisa main ke rumah temennya yang mempunyai laptop, atau berkelompok juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas pengerjaannya harus satu orang satu. Tapi jangan di copy paste ya. Bapak nggak tahu kalian mengerjakan ini di copy dari teman, di share melalui WA juga bisa saja, tinggal namanya diganti. Itu bisa saja. Yang Bapak harapkan kalian adalah yang pertama kejujuran membuat latihan ini. Terus yang kedua adalah tujuan Bapak kalian bisa mengetik program pengolah kata ya. Silakan dikerjakan. Oh ya, untuk latihannya kalian lihat aja di video ini ya. Kalian bisa diklik, kemudian dilihat alat contohnya, kemudian kalau misalnya tidak berjalan tinggal di pause, diketik lagi. Sengaja Bapak buatkan agak agak lama sedikit di bagian ini biar contoh teks latihannya bisa ke baca